Kalau menurut sejarah sih, beliau mendarat di Bali zaman kerajaan Samprangan dan mendaratnya di Gelgel. Termasuk karomah beliau, Bapak tadi bilang kan seperti ada yang burung lewat, seperti itu kan. Kalau burung lewat langsung mati. Mungkin sebelumnya dari sejarah, cerita dari orang tua dengan keadaan beliau ini. Sehingga dulu kan untuk penyebaran ya itu ceritanya. Ya itu dah pokoknya kalau saya tuh pingin jangan kalau pas waktunya misalnya orang Jawa berapa mana tuh kalau sholat itu jangan dah ngaku kesini jangan mainan itu saya gini. Udah misalkan ada sini kan ada masjid kan dengar jam berapa gitu Allahu Akbar kan kedengar saya udah ada beraninya kalau habis itu baru saya berani bersihin ngaku. Salam satu hati sedulur Nusantara. Puji syukur alhamdulillah atas berkah rahmat yang Maha Pencipta. Pada hari ini, malam ini kami sampai di persinggahan terakhir makam Syekh Husein atau yang lebih dikenalnya dengan Tengku Malik Ibrahim yang beralamatkan di Jalan Ratna nomor 16, Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penelusuran ini lebih tepatnya, mari kita temui dengan Bapak yang mengurus tempat ini, yang punya pekarangan ini. Om Swastiastu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini kami dari channel Serat Nusantara sengaja datang kemari untuk menelusuri sejarah. Dan kebetulan tempat ini bertempatkan di pekarangan Bapak dan Bapak sendiri yang ngerawat tempat ini. Secara singkat kami ingin mengetahui sejarah atau asal-usul perjalanan beliau, Bapak.
Kalau menurut sejarah sih saya kurang begitu paham gitu. Menurut cerita dari tetua saya di sini, diperkirakan beliau mendarat di Bali zaman kerajaan Samprangan dan mendaratnya di Gel-Gel. Karena beliau mendarat di Gel-Gel, Gel-Gel masih di bawah Samprangan, kata menurut cerita diserahkanlah ke Samprangan, ya gitu. Untuk secara detail Bapak nggak Kurang tahu saya. Cuma kita di sini udah ada ini gitu aja. Cuma kita ya kalau setiap harinya kita tetap sesajen, tetap kalau pagi istilahnya apa namanya, kalau orang Bali itu Banten kopi jajan. Kalau habis masak ya, kalau orang Bali saiba namanya, yang isi nasi gitu. Itu aja sih. Dan termasuk Bapak ini generasi yang keberapa Pak merawat tempat ini Pak? Mungkin 4 sampai ke-5 mungkin ya. Kira-kira cerita dari orang tua itu? Cuma itu aja ceritanya. Nggih. Mungkin proses pemugaran Pak dan sebelumnya bisa seperti ini. Ini kebetulan dari Ustadz Kolik yang datang pertama ke sini. Habis itu anak-anak di Ubung dialah membersihkan di sini. Lalu dicarikan donatur untuk marmer, dipasang cungkup gitu kan, udah hilang cungkupnya. Ya. Itu selanjutnya nanti akan ada dari majelis gitu namanya. Akan rencananya sih akan mulai pemugaran sekitar 2 bulan yang lalu, karena adanya wabah ini, ya wabah COVID-nya terpaksa diundur gitu aja. Nah ini dibilang kan saudara Pak sama yang sebelah, sejarahnya asal usulnya Pak, kira-kira sedikit tahu nggak Pak? Menurut cerita-cerita aja sih ya. Ini katanya yang paling tua, habis itu yang di barat gitu. Itu aja sih. Termasuk karomah beliau, Bapak tadi bilang kan seperti ada yang burung lewat, seperti itu kan. Kalau burung lewat langsung mati, jatuh dia. Langsung otomatis jatuh ya. Pak ya. Nggih. Selain itu Pak ada lagi? Enggak sih. Enggak ya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan mewakili keinginan kami untuk lebih dalam tentang keberadaan beliau-beliau ini. Terima kasih sedulur Nusantara. Perjalanan kami tidak selesai di sini. Untuk lebih lanjutnya, mari ikutin perjalanan kami.
Salam satu hati, sedulur Nusantara. Puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa. Melanjutkan perjalanan kami kemarin dari Syekh Husein. Sekarang kami telah berada di pemakaman terakhir atau persinggahan terakhir Syekh Hasan yang beralamatkan di Jalan Kapten Dipa, Banjar Sangging, Kecamatan Gianyar, Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dengan keberadaan makam ini, mari kita berbincang-bincang dengan ibu yang dipercayakan untuk menjaga tempat ini. Salam satu hati, sedulur Nusantara. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kami diperkenankan untuk berkunjung, berziarah, menelusuri keberadaan para wali Allah yang ada di Bali. Untuk lebih singkatnya, kebetulan kami sudah bersama dengan Bapak Dewa Swastika dan Ibu Jurudinarsih. Ya, beliau yang dipercayakan untuk menjaga, merawat tempat ini, dan mungkin beliau mengetahui tentang sejarah atau perjalanan beliau dulu. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf Pak, keinginan kami dari tim Serat Nusantara itu menelusuri, mendatangi, dan mengenang kembali sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Dan harapan kami Bapak dan Ibu bisa menceritakan tentang keberadaan beliau. Terus mungkin sebelumnya dari sejarah Bu, cerita dari orang tua dengan keadaan beliau ini. Dari sejarah dulu kan cerita dari nenek dari ya, mungkin benar atau enggak kan, cerita dulu kan apa namanya nih, untuk penyebar agama Islam itu ya itu ceritanya. Ada juga yang bilang yang dari yang lain mungkin dulu kalah berperang langsung tinggal di sini gitu. Banyak cerita, versinya lain-lain udah beda gitu. Toh nenek saya juga kurang tahu juga masalah sejarah di sini, tapi saya dengar dari cerita orang lain begitu ceritanya gitu. Karena nenek di sini makam ini sudah ada. Sudah ada ya. Dulu kan gini kayak tanah dulu kan. Bukan tanah, belum ada gini. Belum ada seperti ini dulu gitu. Kan ada punya orang kan yang mungkin orang tua lah punya rezeki di sisi kan langsung ada yang ingin keramiknya gitu, ada yang pintunya gitu. Pintunya gitu. Pengalaman selama mengurus atau merawat tempat di sini Pak Ibu? Pengalamannya apa ya, pokoknya ya paling itu dah mimpi, katanya di kenyataan. Itu pokoknya kalau mengurus saya pokoknya senang-senang aja sih sama yang ini. Tenang di sini. Tenang. Kalau saya percaya dan ini sama itulah yang ada sama Tuhan saya ya. Sama Mbak, soalnya Mbak ini gak pernah gini, pernah mengganggu, gak pernah, pokoknya aneh-aneh gak pernah. Gak pernah sama sekali. Selama saya tinggal sini gak pernah ada yang aneh-aneh di sini. Kan banyak cerita orang tuh katanya Mbahnya sana gini, kalau saya gak pernah mengalami begitu. Gak pernah mengalami. Cuma ini tenang lah itu dari. Kalau saya jam berapapun saya suruh ke sini saya berani. Mungkin pengalaman hal mistis atau ya itu dah pokoknya kalau saya tuh pingin jangan kalau pas waktunya misalnya orang Jawa berapa mana tuh kalau sholat itu jangan dah nyapu kesini, jangan mainan itu saya giniin. Udah misalkan ada sini kan ada masjid kan dengar jam berapa gitu Allahu Akbar kan kedengar, saya udah berani nyapu. Kalau habis itu baru saya berani bersihin nyapu gitu. Mungkin selain apa ya, mimpi itu kan sebagai petunjuk Bu ya. Iya. Banyak Bu dimimpiin dengan mimpi langsung bukti gitu. Iya.
malamnya mimpi, ini paginya saya ini mau pergi misalnya kerja, saya bilang kemarin aku mimpi celanamu robek sampai pantatnya kelihatan, saya bilang gitu, nanti kamu hati-hati aja ya. Habis itu ya datang sorenya kakinya gini keseleo bengkak, ada 1 bulan gini. Benar langsung itu mimpinya. Pokoknya saya punya firasat tuh, saya kadang-kadang kalau firasat terjadi itu saya nggak pingin menceritakan, tapi terjadi. Padahal dalam hati itu pingin sekali ini paling enggak, paling pikiran aja ya udah tahu ini benar, paling sering itu. Adik sendiri sering bertemu sama Mbah? Sering. Kadang-kadang saya mau mandi buah handuk begini, Mama jangan naruh pakai kaman handuk, kenapa? Itu mbahnya duduk di sana. Duduk sana nonton TV katanya. Kayak TV itu bisa berubah lah Pak channelnya nanti. Misalnya channel ini sendiri bisa berubah gitu. Saya kan punya anak juga meninggal dulu mau 3 bulan kan berbeda. Saya tuh udah bisa ada ngapain kamu? Iya, orang itu di kakaknya dia kan Dewo dipanggil, Dudenya senang sama nonton itu, biarin dan nyala itu dan dia nonton di sana gitu aja. Apa tuh benar apa enggak? Saya gitu, padahal film itu lah yang Upin, pada film-film yang anak-anak itu udah senang. Saya kan nggak senang, biarin tuh gininya nonton di sana gitu lah dia. Ya tak biarin juga apa benar, tapi mungkin bukan benar mungkin. Anaknya sendiri pernah mengalami sesuatu yang Kemarin ke dokter kulit rumah kosong, katanya ada orang apa namanya anak kecil kurus. Palanya gitu udah kasih rambutnya di sana di Denpasar aja tuh. Dia aja nunjuk sama mak dia tuh rumah kosong tuh dapat tuh 1 di depan rumah tuh ada orang gitu anak kecil. Kepalanya gundul bilang gitu. Di jembatan gitu pernah saya lewat jam 10 malam tuh banyak anak kecil itu ramai sekali itu mak di mana di jembatannya itu. Memang benar katanya dari katanya orang tidak matanya katanya gini. Benar dia benar sana banyak. Di pohon pisang, kadang lewat pohon pisang itu ada orang gitu lah dia. Itu dia pasti. Kan saya juga merinding gini ya. Ada apa di sini nih? Ada banyak sini. Mbahnya mana? Mbahnya mana? Di situ. Mbah. Mungkin pernah ibu dikasih atau sesuatu atau bisikan-bisikan sesuatu. Oh iya, pernah cuma dipanggil apa suara itu suara Mbak di sudah sama saya sini. Ini mau bantuin orang, mau bangun jam 5 pagi. Besok aku bangun ya jam 5 pagi. Ini suami saya ngomong di luar. Habis itu besok tuh pas sekali betul jam 5 pagi itu saya dipanggil. Tuh, saya kan ketet kadang-kadang dipanggil sini tuh gitu langsung mata saya kebuka, iya benar jam 5. Saya tak bangunnya kadang-kadang gitu dah. Apa dia mungkin gini tuh apa ada di sini kan ada dibilang juga mah kunti juga dibilang. Kadang kalau ada sini saya kadang dipanggil sama ketut ya, jero ya gitu. Tapi yang kunti itu Bu, itu ada memang ya. Sejarahnya bagaimana Bu? Maksudnya sudah lama atau emang baru? Kalau ini katanya udah dulu saya diceritain katanya masih segini dia di sini, sekarang udah sebesar kayak mama. Udah besar. Kalau orang luar tuh baru diseremin wajahnya dia muncul, kalau udah sering-sering gini enggak dia. Emang si baju sembunyi-sembunyi dibilang. Selain itu Bu, ada lagi Bu? Kalau dari Mbah. Pokoknya gimana? Pokoknya gini ya bagi saya ini pokoknya aman, pokoknya ini tenang. Ada orang gini nih kan mimpi langsung kejadian kayak kemarin saya sakit mimpi dulu itu loh kan ada hari-hari itulah malah saya tadi ini sama jemuran di atasnya itu langsung mimpi dalam malam itu kita gak percaya sama mimpinya itu coba ke dukun kata saya salah gini kata itu dia di bawahnya malah itu udah jemuran kesel itu mereka taruh di atasnya langsung udah kasih sajian tuh gini tuh langsung karena mimpi itu ya gini saya tuh. Karena saya percaya dengan mimpi, itu kita inget-inget dulu apa ya kemarin mimpinya gitu dah saya. Kenyataan lain Bu, yang dari mimpi, yang betul-betul terwujud? Cuma itu aja yang mimpi, cuma permata itu aja. Terakhir mata itu dah yang kemarin ketemu. Kejadian malamnya mimpi, besoknya kejadian, itu udah. Memang ini dari gininya Mbah ya. Sama Mbah ini saya terima kasih banyak. Mbah mau bertanya sama kalau sini kemana kalian saya punya anak akan saya gini pakai cincin atau pakai gini kalungnya cuma gini sekali sama Mbak sayang sekali sama
tahu mungkin dari dulu saya kerja malam-malam dari pagi sampai ketemu pagi mungkin itu mungkin saya tuh. Udah berapa sini mungkin ada 3 tahun berapa tahun baru saya nemu ini. Kemarin pernah saya bawa ke sini limbahnya waktu pas saya bikin sanding kita taruh aja di sana pakai itu. Saya tahu udah di atas, masa pingin aja gitu, pingin mau naruh ini nah pada mbahnya gini gitu. Taruh pakai gelas. Apa ya pokoknya keinginan saya tuh udah langsung saya giniin dan ini. Awal mulanya Bu bisa ditemukan dengan nama. Oh, nama tuh yang dulu saya ada kakek-kakek kesini sembahyang itu udah kita gini mbah udah panggil kok bisa tahu yang meninggal di sini namanya yang itu udah Hasan itu mbak. Iya itu dulu katanya orang Jawa di orang Lombok dibilang sini berziarah malam-malam terus kesurupan. Habis itu suruh itu katanya bilang bahwa yang ini katanya itu udah dari Banten nama itu Hasan gitu. Dan menurut sepengetahuan bener nggak ada hubungannya dengan yang Syekh Husain Bu? Tapi itu kok dibilang tuh cewek meninggalnya. Cewek dibilang ya. Cewek. Cewek ini katanya suaminya di sini ya di sana istrinya. Itu katanya. Kemarin dapat informasi Cowok dibilang ya. cowok yang di sini istrinya. Atau gini dulu udah saya pernah nanya dukun tuh kalau mbahnya mau pulang, iya nyari istrinya mbah, mana istrinya mbah yang di Tegal Tugu itu gitu dia ngomong itu di Tegal Tugu nama desa. Desa Tegal. Kalau kamu gak bikin mbah sandingan gitu katanya mbah ke Tegal Tugu. Kalau sehari-harinya dia diam di sini, cuma itu udah sebulan tuh Jumat Mandis tuh baru dia kalau gak saya bikin air kembang tuh dia pulang nyari istrinya. Terus hari-harinya mbak mana sana di rumahnya mbak sana ada di kalau gitu udah sebulan sekali pulang ke sana habis itu kadang istrinya ke sini. Itu namanya Tegal Tugu namanya itu. Secara pribadi ibu atau bapak pernah tirakat khusus di sini gitu? Tirakat tuh sembahyang mohon petunjuk gitu. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau saya ke sini tuh nyapu aja. Terus naruh kopi paling di sini, Mbak, ini kopinya minum. Paling gitu gak pernah saya minta gitu dah yang gini paling itu dah dikasih ada anak saya sehat, gini ya Mbak ya. Paling itu aja saya giniin. Ini kan dulu tanah diundi kan sampai 3 kali. Dulu kan bapak saya dulu kan kosong, diundi berapa orang? 11 orang. 11 orang yang mau banyak di sini tapi tinggalnya di luar. Di luar, diundi tanahnya siapa nanti yang kena undian itu yang dapat tanahnya gitu. Pertama kali bapak saya kena dapat undian, nggak puas yang saya gini nah. Yang lain-lain nggak puas. Lagi diundi lagi ya Pak. Lagi sebulannya lagi diundi lagi ya Pak saya dapat. Belum lagi itu belum pasti lagi sebulannya lagi. Lagi diundi akhirnya langsung dari keputusan. Saya tidur di sini yang menempati lah tempatnya gitu. Berarti tempat atau tanah ini milik desa saya diundi. Banyak orang yang pingin tanah ini dulu gitu. Gini. Dari sebelahnya juga pingin. Dari luar desa juga pingin tanahnya. Maka biar ada siapa yang bangun sana biar gak ubat. Gitu. Maka langsung dibanyak biar ada saksinya. Ada gitu. saksinya banyak. Tujuan kami bukan gimana mau gimana enggak. Yang jelas kami dari Serat Nusantara itu tujuannya memang menelusuri, termasuk kan ini bersejarah, terus bersejarah yang belum pernah dibukukan, belum banyak diketahui oleh banyak orang. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak dan Ibu yang dipercayakan untuk merawat makam Syekh Hasan, dan penelusuran ini kami akhiri dengan sebuah kutipan. Sahabat paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh paling besar adalah prasangka. Dan pengiring yang paling setia adalah hati. Salam satu hati sedulur Nusantara.